Shalom, puji Tuhan. Kita akan bersaat teduh. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, pemilik hidup ini, pemilik seluruh yang kami miliki. Kami yakin, kami percaya kalau kami sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan yang besar, yang sudah menolong, yang sudah memimpin, yang sudah melepaskan kami dari jerat yang jahat. Pada saat ini kembali kami mau merenungkan sabda-Mu yang kudus. Berikan kami hikmat, kekuatan hati yang baik, agar sungguh kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami kembali, dan kami boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Berkatilah perenungan ini, agar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Saat ini firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membaca ayat yang ke-11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu, anak-anakku, remaja pemuda, opa oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa waktu saya bertemu dengan orang yang keluar daripada iman Kristen, dan saya bercakap-cakap, saya mendapatkan alasan mereka pindah kepada kepercayaan lain. Saya melihat bukan sesuatu yang kuat, bahkan tidak prinsip mengapa mereka pindah. Ada yang punya alasan karena diiming-imingi sesuatu, karena mengalami kekecewaan, tidak memiliki pemahaman yang benar, yang kuat terhadap ajaran kekristenan. Tetapi ada juga yang keluar daripada kekristenan lalu balik lagi. Begitu sebaliknya. Ada yang masuk kepada kekristenan, tetapi dia kembali kepada agamanya yang lama. Inilah fenomena yang kita temukan saat ini. Terkesan agama menjadi dipermainkan. Fenomena orang mudah berbalik dari agama yang lama kepada agama yang baru, dari kepercayaan yang lama kepada kepercayaan yang baru. Tentunya Paulus hadapi pada saat ini. Bahkan dirinya adalah orang yang pindah dari agama Yahudi kepada agama yang memberitakan atau menjadi pengikut Kristus. Tetapi yang sangat menarik di sini, Paulus memiliki kekuatan, bahkan ia sampai memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia menjadi orang yang setia kepada Injil Kristus. Dari pembunuh, orang-orang yang mengikut ajaran Tuhan, Paulus menjadi pembela atau pemberita ajaran dari Tuhan. Bahkan dari pelayanan yang dilakukan Paulus, banyak orang mengenal Kristus sampai pada saat ini. Tujuan dari kitab Galatia ini juga, kita tahu bahwa Paulus memberitakan atau menuliskan surat ini kepada jemaat di Galatia ingin menegaskan dua hal. Yang pertama, bahwa ia adalah rasul. Kita bisa lihat pada ayat yang di atas. Lalu yang kedua, bahwa pengajarannya adalah satu-satunya pengajaran yang benar yang disampaikan kepada orang-orang pada waktu itu. Maka pesan yang ingin disampaikan Paulus pada perenungan kita pada saat ini adalah yang pertama, jangan cepat berbalik daripada Injil. Di sana kita bisa melihat dikatakan Paulus, aku heran bahwa begitu banyak orang lekas berbalik daripada dia. Paulus heran orang-orang di Galatia cepat berbalik. Karena ada orang yang mengacau dan memutarbalikan Injil Kristus.
Padahal Injil yang diberitakan Paulus mengatakan ini sungguh benar. Dan Paulus mengatakan bahwa orang yang memberitakan yang berbeda dengan Injil Kristus, dia akan dikutuk atau dia terkutuk. Melalui pernyataan ini Paulus sebenarnya ingin agar umat tidak lekas berbalik terhadap Injil Kristus, tetapi umat harus memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Maka tidak akan lagi membuat mereka menjauh daripada Tuhan, tidak mudah kecewa dari Tuhan. Bahkan kalau mereka mengenal pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, meskipun jalan-jalan mereka penuh dengan pergumulan dan tantangan, mereka akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Mereka akan mendapatkan sukacita besar karena Roh Kudus mendampingi. Karena Paulus menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan jangan mudah berbalik dari ajaran Injil Kristus. Tetaplah setia kepada Injil Kristus. Yang kedua, pemberitaan Paulus bukan pemberitaan Injil manusia. Pengalaman Paulus kepada Tuhan bukan pengalaman rohani yang murahan, tetapi pengalaman yang mengubah dirinya 180 derajat. Yang dulu pembunuh menjadi rela dibunuh karena Injil. Dulu tidak merasakan kasih karunia, tetapi Paulus sekarang mengenal kasih karunia dari Tuhan. Melalui tulisan ini Paulus menegaskan bahwa panggilannya bukan keinginan manusia, tapi semua karena rencana Tuhan. Ia katakan sejak kandungan ibunya, Paulus merasakan kasih karunia daripada Tuhan. Melalui perenungan saat ini, marilah kita mengenal dan memiliki pengalaman yang benar kepada Allah kita. Mengenal Kristus yang turun ke dunia, agar manusia mengenal dan merasakan damai sejahtera daripada Allah. Tuhan memilih kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki segalanya, tetapi semua karena Tuhan yang hebat. Kita ini manusia yang terbatas, hina, yang seharusnya dihukum oleh Tuhan karena jerat dosa. Tetapi Tuhan datang ke dunia ini agar kita memiliki kasih, sukacita, dan pertolongannya selalu setiap hari untuk kita. Jadi marilah kita terus memiliki semangat. Karena dengan semangat ada kekuatan baru. Jika kita gagal, jangan cepat putus asa, tetapi teruslah maju. Tentunya keberhasilan orang bukan karena ia sekarang sudah memiliki segalanya, tetapi waktu dia terpuruk dan bergumul, ia mampu bangkit dan percaya kepada Tuhan. Ia percaya pasti Tuhan yang menolong, karena dia percaya Allahnya dahsyat dan ajaib dalam Kristus. Biarlah kita memiliki pengenalan yang benar dan menyatakan bahwa ajaran di dalam Kristus adalah luar biasa, yang mengubah kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati sepanjang hari ini, biar Engkau terus menopang kami. Di dalam nama Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.